selamat datang di webinar Bincang Dagang Chapter 2 pada hari Rabu 11 November 2020. Berjumpa lagi dengan saya, Faradila Yunan dari tim HR CLS System yang akan menemani teman-teman hingga akhir sesi nanti. Nah, apa kabar nih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir? Ada yang masih WFH atau mungkin sudah mulai kembali lagi ke kantor nih? Nah, semoga dimanapun teman-teman dan Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat dan semoga tetap semangat terus ya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah memperkenalkan diri nih. Nah, boleh banget nih teman-teman ikutan saya dong untuk ikut memperkenalkan diri ya. Silahkan tulis di kolom tab chat di bawah ini untuk nama, lalu juga usaha yang dijalankan apa, dan asalnya dari mana nih teman-teman. Nah, bisa langsung cek di kolom tab chat di bawah ini ya teman-teman ya. Dan perlu diingat untuk mengirimkan message-nya ke yang ditujukan ke all panelists dan juga all attendees nih teman-teman. Jadi nanti di sini kita bisa saling berkenalan ya, dan juga mungkin menambah networking juga nih di sini nih teman-teman. Oke, baik. Nah teman-teman, webinar Bincang Dagang kali ini mempunyai tema yang sangat spesial, yaitu menangkan hati pelanggan dengan cara kekinian. Dan tentunya dengan pembicara yang tidak kalah spesial ya teman-teman ya. Ada Kang Ucai dari FYC Footwear, lalu ada Pak Brendan dari Kontak, dan Ibu Verina dari Tokolab. Nah, baik, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah ikutan di webinar sebelumnya, yang di chapter pertama. Nah, buat yang belum, saya mau kasih info nih buat teman-teman, bahwa webinar Bincang Dagang ini diselenggarakan oleh Tokolab yang merupakan bagian dari CLS System. Nah, CLS System sendiri telah berdiri sejak tahun 2007 dengan mengedepankan teknologi terkini yang fokus pada Customer Loyalty Program dalam produk dan juga layanannya. Nah, itu tadi teman-teman sekilas tentang Tokolab. Oke, teman-teman diharapkan untuk tetap stay ya dari awal hingga akhir materi nanti, karena akan ada giveaway dan juga kuis nih teman-teman. Yang hadiah menariknya adalah voucher GrabFood untuk teman-teman. Cara ikutannya gimana? Gampang banget teman-teman. Giveaway-nya caranya teman-teman hanya tinggal foto mengenai webinar ini, boleh tentang materinya, boleh nanti bersama dengan pematerinya, nah pokoknya boleh apapun, lalu teman-teman share nih ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa mention juga ke Tokolab, CLS System, dan juga FYC Footwear. Nanti postingan terbaik dan terkreatif akan jadi pemenangnya, teman-teman. Nah, kalau kuis gimana caranya? Mudah banget juga, teman-teman. Teman-teman tinggal menyimak semua materi dari awal hingga akhir, dan kuis akan dilaksanakan di akhir sesi setiap materi, teman-teman. Jadi tungguin aja, nanti akan ada kuis, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, kalau di webinar sebelumnya nih, kita udah sharing-sharing tentang gimana sih strategi jualan online. Nah, gimana caranya sih kita sebagai pelaku usaha bertransformasi nih ke jualan online. Nah, pada chapter kali ini, teman-teman, kita akan berbicara bagaimana memenangkan hati pelanggan dengan strategi digital yang kekinian. Karena seperti yang kita tahu ya, teman-teman ya, saat ini tuh eranya digital engagement. Jadi kita memanfaatkan teknologi digital untuk menjalin relasi dengan orang lain. Begitu pula dengan para pelaku bisnis ya teman-teman, yang kini fokus utamanya adalah membangun hubungan atau pengalaman yang positif dengan pelanggan, sehingga pelanggan tuh nanti bisa engage dengan kita maupun dengan produk yang kita tawarkan, teman-teman. Nah, tapi di sini ada pertanyaan teman-teman, apakah para pelaku usaha nih sudah memilih platform jualan online yang tepat atau yang sesuai untuk melakukan engagement itu? Nah, maka hadirnya webinar kali ini itu dengan tujuan untuk membantu teman-teman pelaku usaha, UMKM juga, atau yang baru mau mulai nih. Nah, untuk bagaimana sih membangun relasi dengan pelanggan dan pada akhirnya dapat memenangkan hati pelanggan. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin udah pada nggak sabar pengen menyimak nih dari para pemateri kita, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, ada TNC-nya dulu nih yang mau saya sampaikan ke teman-teman beberapa hal. Nantinya saat pembahasan sedang berlangsung, kamera dan mikrofon teman-teman akan kami matikan. Nah, nanti akan ada Q&A juga teman-teman yang bisa diajukan di setiap akhir pembahasan. Dan juga 2-3 orang teman-teman yang terpilih dapat menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada pembicara kita.
Jadi nanti tim kami akan memilih nih teman-teman 2-3 pertanyaan yang sudah diajukan melalui kolom Q&A di bawah. Lalu peserta yang pertanyaannya terpilih dapat menyalakan mikrofon dan menanyakan secara langsung pertanyaan yang sudah ditulis pada kolom Q&A. Nah, teman-teman yang pengen nanya langsung ke pembicara kita hari ini, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, langsung aja ketik nanti pertanyaannya di kolom Q&A seperti apa ya teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman yang udah pada nggak sabar, kita akan segera mendengarkan pembahasan pertama nih mengenai pendekatan pada pelanggan melalui strategi digital oleh Kang Nur Al-Kausar atau Kang Ucai. Nah, halo Kang Ucai. Nah, ini udah bersama kita nih Kang Ucai. Oke, nah Kang Ucai ini merupakan business owner dari brand FYC Footwear ya teman-teman. Jadi basisnya di Bandung, tapi katanya cabangnya udah banyak nih ya Kang ya? Iya. Kalau disebut banyak sih nggak terlalu juga, cuman cukup lah untuk saat ini ada di Jakarta, Bandung, Bekasi, dan juga satu lagi Tangerang dan juga Lampung. Yang paling barunya di Tangerang, di daerah Kreo, ada daerah industri kreatif gitu. Di situ ada FYC Footwear. Lumayan lah Kang, maksudnya nggak sekitar Jakarta, tapi udah ke beberapa kota juga ya Kang ya. Ya, alhamdulillah lumayan. Bismillah. Siap. Lalu boleh ya Kang sharing ke kita nih Kang, gimana sih caranya atau perjalanannya FYC ini Kang sampai seperti saat ini Kang? Oh, kalau kisah singkat lah ya. Kalau sejarahnya sih FYC berdiri tahun 2012 ya. Tahun 2012 saya tinggal di Bandung dan waktu itu kondisinya 2012 tuh saya sudah keluar dari band yang dulu udah 13 tahun ngeband ya di Rocket Rockers. Habis itu saya mencari pendapatan baru lah, yaitu saya memilih akhirnya jalur sepatu. Kenapa sepatu? Karena waktu itu saya pengen jualan barang yang mainstream, tapi mainnya masih sedikit, si produsen itu masih sedikit. Nah, ketika saya coba gali passion saya, yaitu salah satunya sneakers, ternyata yang jualan sneakers dengan nama brand sendiri itu di Indonesia masih sedikit banget gitu, dan bisa kehitung dengan satu tangan gitu, dan akhirnya saya memilih nekat lah ya untuk menjalankan passion saya di sneakers. Setelah dulu saya punya clothing tahun 2010 sampai 2012 tuh bangkrut, akhirnya saya mulai switch ke 2012 tuh dengan FYC Footwear dengan modal seadanya. Waktu itu modal awal tuh sekitar total habis jual ini ya, jual baju di lemari, jaket, sepatu, dapat modal sampai jual handphone dapat 7 jutaan, baru start mulai kita produksi industri rumahan dulu di sebuah gang di belakang Cipaduyut. Saya bikin sepatu di situ untuk mengenal dulu bagaimana sih bikin sepatu itu, dan saya pelajari semuanya sama teman berdua ya, detail-detailnya seperti apa yang dibutuhkan, apa yang harus dikomunikasikan dalam produksi gitu kan, semua ilmunya harus kita pelajari dulu, yaitu kita start dari handmade. Nah, akhirnya sekitar 2014-an akhirnya kita alhamdulillah udah bisa masuk pabrik yang proper lah untuk bikin sneakers gitu. Yang tadinya di industri rumahan akhirnya diterima di pabrik gitu. Oke, banget ya Kang ya. Mau tahu dong gimana sih yang dilakukan FYC Footwear nih Kang dalam melakukan pendekatan pada pelanggan nih Kang tadi melalui strategi digital. Oke, sebelumnya saya minta slide-nya dulu ya. Jadi FYC Footwear itu base awalnya itu kita ini bentar. Di sini ada suruh update nih. Klik aja atau gimana ya? Iya, jangan Kang, bisa dilanjutkan aja Kang. Bisa. Oh, dilanjutkan aja. Iya. Ininya jadi nggak kelihatan. Paling lagi hasilnya. Jadi si FYC ini sepatunya itu base-nya kita interest awalnya influence dari skateboarding ya. Jadi sepatu-sepatu skateboard
yang juga biasa dipakai sekolah atau kuliah sama anak-anak ya. Kalau yang populer itu kayak Vans lah. Tapi kita bikin brand sendiri dengan tagline sendiri, nama sendiri, dan logo sendiri. Dan inilah yang coba FYC tawarkan adalah sebuah sepatu yang bisa dipakai untuk skateboarding dan juga sehari-hari untuk daily, tapi dengan harga yang tidak mencekik lah gitu istilahnya. Karena rata-rata pemain skateboard itu sepatunya kan sepatu import ya, dan itu harganya tuh paling murah itu sekitar 600 sampai 1 juta gitu ya. Coba di next lagi. Jadi kenapa saya menekankan di karakter ini kita ngomongin branding dulu ya. Kan ya kita jualan bala-bala apa juga laku gitu ya kalau yang umum-umum. Tapi kalau masalah branding ini kan masalah yang melibatkan keilmuan ya, di mana kita harus mengilmui si persoalan tentang branding ini. Jadi karakter yang kita ramu di awal ini dalam membuat sebuah brand ini menjadi modal gitu ya, modal untuk kemana langkah si brand ini ke depannya gitu. Jadi brand ini bukan sekedar logo, bukan sekedar nama brand, tapi brand itu puncaknya adalah reputasi. Jadi bagaimana kita membangun reputasi si brand ini dulu, sehingga ketika kita tampilkan atau kita launching ke masyarakat, itu sudah berupa result, sudah berupa hasil, yang dimana itu menjadi karakter kita, menjadi istilahnya nilai kita, value kita yang bisa kita tampilkan atau kita tawarkan kepada masyarakat gitu. Jadi value yang sudah melekat di brand dan hati konsumen akan menghasilkan komunikasi yang sustainable, sehingga dalam kondisi apapun kita bisa punya pegangan untuk survive. Bahkan di era pandemi seperti ini pun kita masih bisa terus menjalankan proses branding ya. Ketika brand kita sudah kuat, sudah menjadi result. Nah ini coba di skip lagi. Next. Nah, kalau ini ya basic ya. Brand itu udah masuk ke wilayah confidence sekarang ya, passion, kepemilikan, belonging, security. Kita merasa nyaman, aman dengan brand ini gitu ya, dan punya set of unique values juga, punya nilai keunikan, dan juga kita bisa tampil beda lah, punya action ya dengan brand ini. Coba skip lagi. Jadi dalam ilmu branding itu everything you do and say influences your reputation. Jadi apapun yang kita ucapkan di brand kita dan kita lakukan itu menjadi reputasi kita, dan setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun sebuah brand. Jadi interaksi kita dengan konsumen itu adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk kita mengikat konsumen ya, agar supaya mereka stay dengan brand kita. Coba skip lagi. Ini skip lagi. Ini tagline kita FYC Footwear, Stay Young, Good, Clean, and Fun.
karena kita mengusung tema positivity ya, dalam sepatu ini ada pesan-pesan positif. Coba skip lagi. Karena kita targetnya anak muda, dan kita pun membangun karakternya pun dengan berbagai macam eksperimen dan research, dan karakter awal kita itu kita tampilkan justru di outsole ya. Outsole itu bagian bawah sepatu, karena banyak orang yang jualan sepatu brand sendiri, tapi outsole-nya masih memakai brand luar, ya, salah satunya Vans. Coba skip lagi kalau kita udah mandiri ini. Skip lagi, ada various design, ada juga apparel ya. Ini apparel itu pelengkap aja. Coba skip lagi, ke materi aja, langsung skip lagi. Skip lagi. Nah, ini kita juga menginikan apa ya, menambah nilai dengan foto-foto yang artsy, dengan melihatkan bahwa brand kita niat banget gitu ya. Dan kita juga komunitasnya itu mengikat teman-teman dari skate, BMX, dan teman-teman yang menyukai baju-baju streetwear ya. Coba skip lagi. Skip lagi. Kita juga mengusung, ya itu tadi disebut positivity, dan kita pun ada movement ya. Salah satu movement ini adalah sebuah apa ya, soft selling lah, movement itu. Karena dengan movement kita bisa mengangkat brand kita agar bisa memiliki karakter yang lebih kuat lagi, karena dengan movement tagline kita stay young, good, clean, and fun itu. Nah, ini kita melakukan yang namanya gerakan menukar rokok dengan pisang. Kita menukarkan pisang untuk para perokok ya, agar menukarkan rokoknya dengan pisang. Ya. Ini kita bikin gimana caranya buat teman-teman di sini yang masih pada ngerokok mau menukar rokoknya, mau itu sebatang atau sebungkus lebih bagus lagi ya, dengan pisang ya, dengan pisang. Jadi ini movement kita dari FYC Footwear untuk untuk mengaplikasikan stay young, good, clean, and fun. No smoking, no smoking, man. Just eat banana. Put down your cigarette, yo. Ini adalah salah satu contoh soft selling yang dilakukan oleh FYC Footwear untuk mengaplikasikan tagline kami tadi ya, stay young, good, clean, and fun, di mana kita mengusung positivity agar orang-orang bisa mengubah kebiasaan merokoknya dengan memakan pisang. Ya. Itu pisang itu salah satu logo kita juga, jadi disitulah soft sellingnya. Itu justru menambah karakteristik si brand itu semakin kuat. Jadi udah mah kita logonya udah logo pisang yang pertama di Indonesia yang dapat registrasi ya, dapat register ya, sudah dipatenkan dan sudah dapat sertifikatnya. Kita yaitu FYC Footwear yang pertama kali mendaftarkan logo pisang itu dan sudah dapat sertifikatnya. Coba skip lagi, dan movementnya pun kita jalankan ya. Dan ini personal touch terhadap target market ya. Apabila kita sudah mengarahkan algoritma brand ya dengan target market kita ini, anak sekolah, terus anak kuliahan, ya, skateboarder. Nah, kalau yang brand-brand lain ya pasti punya target market sendiri ya. Nah, entah itu dengan ads atau sosial media, maka yang harus kita lakukan adalah memaintain konsumen kita agar terus keep in touch gitu. Jadi FYC ini punya program yang namanya bukan program, namanya dalam langkah untuk memaintain konsumen ini dengan terus melakukan komunikasi ya. Mereka setiap kita jualan offline, kita setiap ada ke alamat email mereka ya, dan komunikasi antara brand dan konsumen harus dibangun dengan adab yang baik. Nah, ini banyak produsen-produsen yang kalau nanggepin konsumennya di sosial media itu terlalu dingin gitu. Nah, kita coba dengan adab yang hangat gitu, dengan membuat mereka tuh serasa ngobrol sama temen gitu. Nah, itu yang harus dilakukan sama kita ya, karena itu akan menjadi engagement antara brand dan konsumen ya, itu akan adab ya. Coba tips untuk promosi via digital marketing ya. Jadi yang kita
lakukan itu adalah mengenali dulu produk kita ke pasar ya. Kenapa orang harus beli dari kita ya, si brandnya itu kita harus yakinkan ya. Kenapa harus beli dari kita? Kita pun pasti punya ya promo-promo yang bisa kita komunikasikan kepada mereka dengan ya tadi bisa soft selling, bisa dengan promo-promo yang kreatif ya. Terus pasar ya, apakah Anda berada di market yang tepat gitu ya. Nah, ini harus kita tempatkan juga ya dari kita memberikan brand kita kepada influencernya pun harus tepat ya, tepat guna gitu. Jadi kita bayar, misal kalau mau bayar influencer, jadi kita nggak istilahnya nggak mubazir lah istilahnya gitu ya. Kalau yang bayar ya, kalau yang cuman teman tapi influencer ya itu lebih asik lagi sih, cari teman lah influencer ya. Terus sosial media kita bisa lewat Facebook ya, saya lewat Facebook. Kalau dari teman-teman admin itu selalu update status yang mengundang komen ya dan pertanyaan dan dapat membangun interest. Nah, ini penting banget ya, jangan sekedar upload, tapi harus ada caption yang membangun interest terhadap konsumen ya, dan konsumen terhadap si brand ya. Terus ada lewat FB Ads juga ya, yang diarahkan nanti ke website. Nah, nanti bisa ke toko lab kayak gini ya, diarahkannya. Jadi teman-teman yang belum punya website bisa ya hubungi toko lab ya. Terus Instagram juga ya, dengan konten foto dan video yang menarik tentunya. Kita juga banyak konten-konten yang kita buat dengan tim kreatif, dan juga YouTube. Nah, YouTube ini bagus untuk digunakan untuk promosi, tapi konsistensinya harus jalan terus ya. Untuk dalam upload itu harus ada materi terus ya. FYC itu ada talk show, ada brand education ya. Situ ada review sepatu juga, ada cara mencuci sepatu juga, ada advertising juga gitu. Jadi seru lah si konten YouTube-nya, bikin orang pengen balik lagi untuk mempelajari brand kita gitu ya. Dan jangan takut untuk promosi juga lewat YouTube, karena faktanya itu penonton Indonesia itu nomor 2 terbesar di dunia ya. Jadi kita harus optimis ya. Ada juga email marketing yang terlupakan ya. Nah, ini pun kita lagi mau jalankan lagi, yaitu mempromosikan website kita dengan penyampaian yang padat, berisi dan menarik ya, lewat alamat-alamat email yang sudah kita pegang ya. Itu modal kita ya. Dan juga tentunya website ya. Website, kalau teman-teman punya usaha, punya website, itu udah keren banget. Nah, website itu bagaikan ruko ya, atau toko 24 jam kita. Jadi gunakanlah website kita semaksimal mungkin agar bisa terus mendapatkan engagement ya dengan konsumen. Coba skip lagi. Nah, kita juga membangun komunikasi dengan istilahnya fans club kita ya. Jadi ini kayak nih, lagi musim memang di kalangan streetwear itu ada fans club ya. Orang yang menyukai brand kita bikin fans club namanya Banana Crew, dan brand lain pun ada ya yang bikin kayak gitu. Dan ini lagi kulturnya lagi terbangun ya di Indonesia. Mereka pride banget pakai produk kita, dan mereka pun sampai dibikinin gathering sama kita karena mereka menuntut itu gitu ya. Kita bikin first gathering-nya itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ini ya, dan datang 200 orang waktu itu pakai baju-baju dengan logo-logo FYC gitu ya. Dan ini salah satu movement yang bisa ditiru ya untuk teman-teman semua yang bikin brand produk apapun, untuk terus melakukan komunikasi agar kita bisa mendapatkan engagement yang loyal gitu dengan konsumen. Jadi kita punya pegangan konsumen loyal. Jadi di era pandemi seperti ini pun, misalnya kita agak-agak turun penjualan, tapi ada konsumen loyal yang masih bisa kita pegang. Coba skip lagi. Di next. Sendiri ya, bikin iklan sendiri. Ini bisa ditampilkan di website juga, yang bangun website ya. Dan setiap dulu waktu awal kita jualan, ada pameran gitu, kita fotoin tuh setiap pengunjung yang datang dan kita tanya tentang kenapa beli FYC gitu. Jadi mereka pun punya experience ketika membeli FYC itu, punya experience secara personal ya, personal touch tadi itu ya. Jadi mereka pun bisa menceritakan itu ke orang lain ya. Dan uniknya itu FYC waktu pertama kali buka booth di Jacklot, waktu itu kita setiap yang beli sepatu itu dapat
dapat 1 gelas banana smoothies ya. Jadi banana smoothies itu kita berikan kepada konsumen ya gitu. Biar pisangnya kerasa gitu. Coba skip lagi, kan kita stay young, good, clean, and fun ya. Fun-nya itu seperti itu. Jadi ya jangan lupa ya, strategi digital FYC itu pasti ya menggunakan sosial media, terus kita mengedukasi juga konsumen ya lewat YouTube sih banyaknya, dan juga memaksimalkan website, terus konten manajemen juga harus kita lakukan ya. Kita harus banyak rapat dengan tim kreatif karena kita di hari ini tuh berlomba-lomba untuk menarik perhatian ya. Karena era digital ini luar biasa orang-orang kreatifnya ya, dan kita pun harus lebih kreatif lagi dan terus mengolah pikiran kita dan rasa kita, tapi jangan sampai kita melampaui batas lah, karena ada juga yang jualan tapi adabnya nggak dipakai, video-video yang digunakannya pun terlalu seronok, kita aja main movement dan tetap menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal yang sama gitu, seperti kayak barter movement tadi, menukar pisang dengan rokok, alhamdulillah udah ditiru di beberapa komunitas di kota-kota di luar Bandung. Coba skip lagi. Nah ini sih ini ya, bisa difoto aja ini ya, untuk membangun sebuah brand ini silakan difoto ya. Jadi putuskan apa yang akan dijadikan brand ya, lakukan research juga ya dari pasar kita ini maunya seperti apa, A, B, C, D gitu ya. Silakan tentukan positioning brand itu seperti apa, harus kita tentukan di awal ya. Terus definisi brand kita pun harus kita ceritakan di sosmed ya. Jangan sampai orang bertanya-tanya brand kita ini arahnya kemana gitu. Biarkan mereka punya experience membaca atau kita bercerita ya tentang brand juga mantapkan logo, brand dan tagline kita, dan juga apa istilahnya si brand ini harus terus melakukan progres gitu ya. Dan jangan lupa perbaharui brandnya dan juga register ya. Jangan lupa sekarang harus didaftarkan. Jangan sampai brand kita ternyata sudah besar tapi belum didaftarkan ke hak paten gitu ya. Jadi kita bisa dituntut nanti di masa depan kalau ada orang yang bikin brand dengan nama yang sama, itu bahaya ya. Jadi siap-siap aja ya dari awal ya. Coba skip lagi. Oh ini promo ya. Ini sih silakan aja buka Instagram kita ya, di instagram.com FYC Footwear ya. Di situ kalian bisa baca promo, ada promo FYC di akhir tahun ini, silakan ya. Nanti kalian baca sendiri aja ya. Coba skip lagi. Nggak apa-apa ini mah. Biar pada buka Instagram aja. Terima kasih banyak. Mungkin itu karena waktunya cuma 15 menit untuk pemaparan ini, dan saya serahkan lagi. See. Kita tanamkan value-value kita di dalamnya ya Kang ya. Yeah. Oke, I see. Nah terus juga ada personal touch kepada pelanggan. Bagaimana kita melakukan pelanggan dengan cara yang baik ya Kang ya, dengan yang positif dan ramah seperti itu Kang. Oke. Nah jangan lupa tadi ada promo juga ya Kang ya dari FYC. Langsung aja main ke Instagramnya FYC Footwear ya Kang ya. Ya, kalau dibacain terlalu panjang tadi. Oke, I see. Nah, Kang, sekarang kita ada Q&A nih, Kang. Jadi teman-teman langsung bisa nanya ke Kang Ucai. Nah, yang pertama ada teman kita namanya Pascalis Mala. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Pak. Ya, oke. Halo, selamat sore Kang Ucai dan itu Kakak Faradila. Ya. Oke, baik. Oke, nama saya Pascalis. Saya berasal dari NTT, Kang. Wah, jauh sekali. Apa kabar NTT? Ya, NTT itu kabar baik, cuma sekarang lagi musim hujan, Kang. Ya, sama saya juga. Oke, terima kasih, Kang. Ini ada pertanyaan. Ketika saya mendengar tadi materinya sangat bagus sekali dalam usaha, terutama dalam usaha dalam ya platform sekarang menggunakan era digital.
yang menjadi pertanyaan saya, Kang, Ya. saya sekarang sedang menjalankan usaha online. Nah, usaha Mm-mm. online itu dalam bidang jasa pulsa elektrik dan Hmm. sejenisnya. Nah, Ya. hanya yang menjadi kendala saya sekarang yaitu bagaimana agar produk atau brand yang saya jual ini diketahui oleh khalayak terutama umum. Hmm. Nah, kemudian yang menjadi persoalan kedua, di tempat saya banyak yang menggunakan untuk platform digital atau banyak yang menggunakan handphone atau smartphone. Nah, Hmm. itu. Kira-kira bagaimana cara berjualan agar diketahui oleh khalayak? Kemudian bagaimana cara ya ingin membeli dari jarak jauh. Oke, terima kasih Kang. Saya kembalikan. Oke, siap. Terima Oke. kasih Mas. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Oke. nih sama Kang Ucai Oke, pertanyaannya. bismillah. Oke, ini di luar dunia saya ya sebenarnya jualan pulsa. Oke. Cuman saya coba jawab. Yang pasti kita sebagai penjual atau produsen kita harus menyiapkan informasi yang praktis kepada pembeli ya. Jadi kita harus menyusun dulu entah itu berupa foto atau poster lah ya, poster digital itu bagaimana cara pembelian praktis gitu. Jadi dengan judul yang menarik gitu misalnya cara praktis beli pulsa gitu ya. Nah, di situ bisa Bapak berikan informasinya sesimpel mungkin dan seefisien mungkin gitu. Jadi jangan sampai orang mau beli pulsa tuh merasa ribet kayak ngerjain matematik gitu ya, jangan gitu ya. Ya, okay. Jadi bikin poster yang menarik, kan sekarang gampangnya bikin poster digital tuh aplikasinya juga banyak ya. Ada Canva dan segala macam gitu ya, atau bikin di Corel Draw gitu juga bisa ya. Minta tolong ke teman kalau misalnya nggak bisa desain gitu ya. Nah, karena sekarang desain-desain yang menarik dan catchy itu adalah salah satu modal agar kita mendapatkan engagement dengan cepat gitu dengan konsumen gitu. Karena banyak orang zaman sekarang, apalagi di era digital ini, orang pengen cepat mendapatkan informasi dengan lebih praktis gitu. Jadi headline itu harus jelas, jualan apa, terus si promonya apa, misal atau cara belinya gimana, itu harus simple banget dijelaskannya. Dan orang berarti tinggal baca ini, oh iya tinggal klik ini beres, belanja udah beres gitu ya. Dan mungkin itu ya yang harus dipersiapkan di awal, memberikan fasilitas praktis atau informasi praktis untuk konsumen gitu ya, agar bisa kita mendapatkan engagement dengan konsumen gitu ya, biar dapat closing juga gitu ya. Gitu. Terus tadi apalagi yang terakhir tuh cara apa tadi yang kedua tuh? Yang pertama tadi bagaimana orang tahu produk kita. Ads, ada Facebook Ads juga bisa digunakan ya kalau udah ada modal untuk memakai ads, dan gunakan algoritma yang tepat gitu ya, sasarannya gitu siapa aja kita harus tahu gitu ya, pembeli pulsa. Dan juga jangan salah ya, viralnya di grup-grup WA keluarga gitu ya, atau grup WA kantor RT RW gitu, kita harus paling vokal di situ untuk yang pengen praktis beli pulsa bisa jualan paling cepat tuh lewat WA gitu ya. Kalau kan ada jenis-jenis usaha yang memang kalau lewat WA tuh kayaknya lebih praktis gitu. Nah, boleh pun kita memberikan link websitenya kepada si konsumen lewat WA itu gitu, agar mereka melihat brand kita seperti apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau saya sebagai penjual sepatu dengan sistem brand ya. Kan ada yang kalau ini kan jasa yang masuknya ya, jasa pulsa gitu ya. Kalau saya lebih ke brand sih sebenarnya. Mungkin mengoptimalkan ininya. Ya, kalau bisa disimpulkan tadi berarti menarik, mudah juga ya Kang ya. Jadi teman-teman
bisa tertarik dengan produk apa yang kita jual juga. Gitu. Karena experience saya pernah mampir ke toko yang ternyata belanjanya ribet, akhirnya saya nggak jadi beli gitu. Karena waktu saya habis di situ ngulik ini, harus ngisi ini, harus ngisi ini gitu. Dibikin praktis aja sekarang sih. Oke, dibikin praktis aja teman-teman saat ini. Oke, Mas Paskalis, gimana? Terjawab ya Mas ya? Ya, oke, sudah. Oke, terima kasih Kang Usai. Ya, oke, terima kasih banyak sama-sama atas. Mas. Oke, terima kasih Mas. Oke Kang, nih udah ada penanya yang kedua nih Kang, dari Christian. Halo Mas Christian. Halo Mas Christian. Ya, halo. Ya. Aman-aman kedengeran kok. Oh ya, saya mau tanya ya. Kalau saya kan baru merintakannya takut gitu loh. Nanti kalau di saat pandemi ini usahanya nggak bisa berjalan gitu loh. Nah, kalau saya mau tahu tips-tipsnya gimana ya untuk buat biar saya itu bisa melakukan usaha itu gitu untuk menarik orang atau iklan itu harus sering berulang kali lewat media sosial atau sering ganti-ganti iklan atau dengan cara apa. Jadi membuat untuk orang tuh tertarik itu untuk membeli produk yang saya kalau boleh tahu jual produknya gitu. apa ya? Saya mau jual kuliner. Kerupuk. Kerupuk ya. Oke. Nah, kalau sekarang sih orang banyak tertarik dengan ini ya, dengan komunikasi si brandnya ya. Jadi bagaimana kita menampilkan, jadi sebelum jauh ke marketing ya, ke penjualan gitu, kita emang harus sudah matangin dulu dari si kemasan ya. Nah, dari kemasan, komunikasi brandnya, apa ya, value apa yang bisa diangkat, atau nilai apa yang bisa diangkat dari kuliner ini gitu ya. Kerupuk ini tuh nilai lebihnya apa, terus apakah ini punya sejarah tertentu, nah itu bisa diceritakan. Jadi sejarah kerupuk ini tuh dulunya dari desa ini, gini, nah itu menjadi yang bagi orang sih pasti justru itu daya tarik menurut saya, karena orang-orang tuh kadang ingin membeli sesuatu tuh karena dia belum punya experience yang dia alami sebelumnya. Nah, itulah komunikasi yang harus kita bangun. Nah, dalam membangun sebuah brand itu ya kita harus memang di awal itu benar-benar mengenal apa yang kita jual dulu gitu. Kitanya sendiri yang harus mengenal sejarah kerupuknya ini kayak gimana, bagaimana mengemasnya gitu kan. Nah, itu kan banyak tuh kalau kita googling ya, kemasan-kemasan yang jualan kerupuk tuh sekarang udah keren-keren, bahkan lebih keren daripada yang ada di minimarket gitu ya. Keripik-keripik yang di minimarket tuh kalah gitu ya. Ketika saya lihat yang di online tuh, wah ini lebih niat gitu kemasan-kemasannya dan apa varian rasanya dan hal baru apa yang bisa diangkat dari kerupuk ini, entah bumbunya, entah apanya, dan mungkin kalau ada ingredients gitu ya, ingredients-nya pun boleh di-share gitu ya. Misalnya kerupuk ini mengandung daun jeruk atau apa gitu segala macam yang baik untuk kesehatan apa segala macam. Kan kayak teman saya juga ada yang jualan baby fish ya, kayak gitu lagi ngetren kan, teri Madura yang gitu-gitulah. Bagus buat anak yang susah makan. Nah, itu bisa tuh bikin video kecil-kecilan, anak ngasih testimoni di videonya gitu ya, bagaimana rasanya gitu kan. Terus seneng nggak sama ikan kecil-kecil ini? Wah, enak, praktis makannya gitu kan, buat bekal sekolah, buat di rumah, buat nyemil-nyemil kan kayak gitu kan, bisa dibangunlah komunikasinya di awal. Jadi ketika kita launch dimanapun ya, mau pakai ads, mau pakai website, sosial media apapun, brand kita ini udah mateng gitu. Jadi kita harus berlelah-lelah dulu di awal membangun brand kita sampai akhirnya brand kita itu sudah menjadi result gitu. Karena brand adalah sebuah result ya, yang orang tinggal si brand ini tuh harus nggak perlu lagi bertanya-tanya tapi sudah tepat beli gitu. Engagementnya seperti itu yang mungkin yang bisa saya karena saya bidangnya brandnya. Jadi intinya branding dulu ya. Iya, kalau dari saya sih seperti itu. Karena intinya sih komunikasi terhadap si ininya ya,
pembeda dengan brand lainnya, ini cukup berat gitu ya. Walaupun itu makanan umum, kerupuk gitu ya. Tapi kan kerupuk kerupuk zaman sekarang kan banyak variannya gitu kan. Nah, ini kan yang bisa dikomunikasikan atau kita olah lagi dari hasil pikir kita, dari hasil masak kita segala macamnya, itu bisa dimulai dari awal sebelum launch ke publik gitu. Jadi ketika di launch ke publik, publik udah terima enak aja gitu. Praktis gitu. Oke, thank you. Tadi yang mengenal dulu ya kan apa yang mau kita jual, lalu kita bangun nih brandnya seperti apa, dan memiliki keunikan tadi, Kang. Oke, siap. Oke, Mas Christian. Ya, makasih. Jawab, sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Mas Christian. Nah, Kang, ada satu lagi nih, Kang, yang mau bertanya nih ke Kang Ucai. Ada dari Mas Toto Haryadi. Halo, Mas. Halo, selamat sore Kang Ucai. Selamat sore Mas Toto. Perkenalkan, saya Toto Haryadi. Saya Toto Haryadi dari Semarang, izin bertanya. Selama Kang Ucai membangun bisnis atau usaha yang tadi telah diperkenalkan, mulai awal sampai saat ini dalam mencari target market atau calon konsumen, apakah Kang Ucai melakukan riset terlebih dahulu, misalkan memperhatikan atribut seperti target market dari segi geografi, demografi, psikografi, dan behavior, atau justru melakukan trial atau uji coba produk, atau mungkin ada cara lain yang lebih efektif? Terima kasih pertanyaannya seperti itu. Boleh dijawab, Kang. Kalau saya sebelumnya ini ya alhamdulillahnya kalau saya emang karakternya sudah terbentuk di komunitas. Jadi dulu saya emang aktif di komunitas, sebutlah komunitas independen ya, industri kreatif lah ya di Bandung. Karena saya juga dulu salah satu chief editor majalah fashion, saya juga dulu fashion dan musik ya, dan juga dulu saya juga aktif ya dengan teman-teman dari skateboarding gitu ya. Jadi dunia saya tuh kurang lebih dekat dengan dunia industri kreatif ya, entah itu fashion, sport, dan juga musik gitu. Dan disitulah saya olah lingkaran terdekat saya ke dalam brand saya gitu. Dan ketika saya membuat brand ini, saya sudah punya target market yang memang itu dunia saya gitu. Saya sudah sangat mengenalnya dan sudah tahu bagaimana menyampaikan atau mengkomunikasikan brand ini selanjutnya gitu. Jadi kalau saya sih karena orangnya passionate ya, harus by passion gitu ketika membuat sesuatu itu, bukan by, memang ya banyak orang sih yang udah by pasar aja gitu. Kalau saya dulu lebih ke passion dulu karena mungkin saya basicnya musisi gitu. Jadi saya banyak mengenal passion saya dulu apa, dan akhirnya saya baru melihat target pasarnya seperti apa, karena sudah lingkarannya sudah itu lagi gitu. Jadi otomatis yang saya pelajari juga dari majalah gitu kan, saya juga kan dulu baca-baca majalah skateboard, baca-baca majalah fashion segala macamnya, lingkarannya sih itu lagi ya. Lingkarannya itu lagi, hanya bagaimana kita mengkomunikasikan diferensiasi kita gitu, dan juga kualitas kita tentunya karena bagaimana seseorang mau beli brand kita, sedangkan kita dalam mengkomunikasikannya aja ternyata kita masih bingung gitu kan, ini kita jualan apa sih gitu. Saya tahu ini jualan sepatu, tapi sepatu macam apa, value-nya apa gitu kan, apa gengsi apa yang didapat kan gitu. Orang kan kadang beli sepatu tuh bukan hanya karena nyaman, tapi yang pertama tuh karena keren dulu kan biasanya. Makanya saya bangun komunitas, bangun movement-nya gitu kan, karena kalau ngobrol lagi lebih dalam tentang streetwear, ya streetwear itu pakaian atau fashion yang diambil dari kultur jalanan gitu. Nah, kita harus tahu jalanan itu, anak muda di jalanan itu seperti apa gitu, dan ya ternyata mereka ya melakukan banyak eksperimen kayak membuat distro sendiri, membuat toko sendiri secara independen gitu kan, dan melakukan distribusi dengan cara yang unik gitu, dan itu yang saya pelajari dari dulu sehingga saya rangkum semuanya. Dan akhirnya FYC Footwear punya diferensiasi yang memang menonjol kata orang-orang sih ya, karena bagaimana kita mengenal brand kita itu selain kita yang membuatnya, tapi
justru dari testimoni orang lain. Oh, ternyata brand kita kayak gitu dan kita bisa kembangkan lagi. Nah, untuk pasar yang lebih luas lagi, tentunya pasti kita harus mempelajari apa yang sedang dibutuhkan pasar, itu pasti harus. Ya. Saya juga lagi mempelajari pasar FYC yang lebih luas. Ternyata sekarang kita punya target influencer yang tidak terlalu ke streetwear, tapi influencer yang umum. Bahkan ada influencer yang biasa nge-review gadget ya di YouTube gitu, tapi kita kirim sepatu, kita challenge dia untuk nge-review sepatu, dan akhirnya orang-orang yang tertarik gadget doang gitu, akhirnya tertarik juga sama sepatu gitu juga, kan. Kang. Ya, jadi ada memberikan apa ya warna baru lah ke pasar-pasar yang belum kita jamah sebelumnya gitu. Jadi kalau dari saya sih itu sih ya, awal-awal sih by passion kalau saya ya, dari lingkungan terdekat dulu, yang saya alami dulu apa, itu pasar saya, dan ruang lingkupnya untuk jualan tuh, dan itu sangat-sangat support gitu, karena loyalitas anak independen itu luar biasa ya, agak-agak inilah istilahnya loyalnya kuat banget gitu. Jadi itu bisa dirasakan sama saya, dan ketika mereka sudah support, brand ini semakin gede pun kita juga memberikan feedback atau memberikan apa ya istilahnya timbal balik kepada mereka, komunitas juga, dengan bikin event, dengan mensponsori acara skateboard, mensponsori acara BMX misalnya gitu kan, kayak gitu ya, atau acara-acara yang berhubungan dengan industri kreatif ya. Kurang lebih seperti itu kalau yang dilakukan FYC ya. Punten nih kalau nggak terlalu nyata, yang saya pahami sih seperti itu sih. dalam memulai ya, dalam memulai bagaimana kita mengenal pasar kita agar step by step ngalamin perubahan pasar yang akan kita tuju itu. Kurang lebih seperti itu. Rekan Toto. Semoga nggak puas ya. Ya, semoga. Terima kasih. Mas Toto, sudah terjawab ya? Ya, sudah. Terima kasih untuk Kang Ucai. Ya, sama-sama. Sukses Mas Toto. Ya. Amin. Oke, sukses selalu. Oke, Kang Ucai, terima kasih tadi atas jawaban-jawaban dari Q&A-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk tunggu-tunggu nih, teman. Dari keyboard. Lalu untuk jawaban dari kuisnya dapat langsung dijawab melalui kolom chat yang ada di bawah sini. Teman-teman udah pada siap ya? Saya akan langsung yang digunakan FYC Footwear dalam memasarkan produknya. Nih, ayo apa namanya yang sudah didaftarkan juga. Waduh, teman-teman cepet banget. Oh my God. Betul sekali, pisang ya teman-teman ya. Yang mudah diingat langsung, oke, FYC Footwear. Bener banget. Nah, di sini ada Denia Puji Utomo nih yang berhasil menjawab yang pertama. Oke, nanti akan langsung dihubungi oleh tim kami ya. Baik, sabar teman-teman, masih ada pertanyaan yang kedua nih untuk kuis yang kali ini. Udah pada siap-siap ya? Langsung diberikan pertanyaan nomor 2. Apa tagline atau branding yang digunakan FYC Footwear sehingga mudah diingat oleh pelanggannya? Nih, tadi juga udah disebutkan oleh Kang Ucai ya. Ayo. Oke. Ya, betul sekali nih sudah ada yang berhasil menjawab nih. Yang pertama, ya jawabannya adalah stay young, good, clean, and fun gitu. Nah ini siapa yang memberikan? Regina Cynthia. Nanti akan langsung dihubungi ya oleh tim kami. Oke teman-teman, untuk kuis kali ini cukup 2 pertanyaan aja dulu. Kita mau lanjut nih ke pemateri yang berikutnya nih teman-teman. Jadi siap-siap, disimak lagi, jangan sedih. Disimak lagi materi yang kali ini dan nanti akan ada kuis lagi ya teman-teman. Nah, kita udah sampai nih ke topik kedua mengenai pentingnya membangun relasi yang baik dengan pelanggan. Nah, kali ini akan disampaikan oleh Pak Brendan yang merupakan CEO dan juga founder dari Kontak. Nah, yang penasaran, langsung aja kita dengerin dari Pak Brendan. Dipersilakan, Pak. Halo, saya butuh screen share. Oke.
Oke, jadi terima kasih atas perkenalannya. Nama saya Pak Brandon dan saya adalah CEO di Contact.com. Contact adalah solusi sales dan customer service, jadi adalah aplikasi berbasis web dan mobile untuk siaran teknologi. Untuk topik presentasi saya hari ini, saya akan cover 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk memajukan bisnis kita, terutama di masa pandemi ini, di mana kebanyakan bisnis lagi work from home dan juga harus mencari solusi untuk membantu menjual online. Kedua adalah selain itu jenis teknologi apa yang kita harus pertimbangkan sehingga kita bisa mempercepat bisnis kami. Akhirnya saya juga akan presentasi dan mendemokan solusi dari Contact yang kami biasanya menyediakan ke pasar. Oke, jadi sedikit perkenalan dari saya sendiri. Sebelum saya mulai Contact.com, saya kerja di salah satu perusahaan konsultan investasi terbesar di dunia, di mana saya membantu penelitian perusahaan modal ventura dan juga teknologi di seluruh Southeast Asia. Setelah itu, saya mendirikan beberapa bisnis, di antaranya bisnis distribusi daging beku dan juga Contact.com. Jadi saya ada perspektif dalam bisnis tradisional dan juga bisnis teknologi. Nah, sedikit tentang perusahaan kami, perusahaan Contact. Jadi Contact sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2016. Perusahaan kami juga sudah ISO certified. Jadi kita sudah ada tingkat untuk information security management dan juga untuk architecture. Perusahaan kami juga adalah salah satu global partner, jadi mitra resmi dengan WhatsApp. Dan saat ini kita memiliki lebih dari 400 klien, jadi 400 perusahaan di Indonesia yang aktif dan paying. Dan kita juga ada kantor di Singapura, Jakarta, dan juga Yogyakarta. Saat ini kita juga kerja bersama ratusan UKM, jadi mungkin nanti bisa ada pertanyaan, saya mungkin bisa bantu. Dan kita juga kerja bersama 6 BUMN di Indonesia, termasuk Telkom dan Bank BNI. Jadi sebenarnya teknologi kami sangat bisa digunakan di macam-macam industri, termasuk bisnis yang enterprise atau juga UKM. Nah, untuk teknologi, apa seharusnya menjadi tujuan untuk teknologi? Jadi perspektif dari Contact, jika kita ingin memilih teknologi, kita harus memikirkan bagaimana teknologi bisa memperbaiki atau meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan omset di dalam perusahaan saya. Dan bagaimana teknologi bisa otomatisasikan proses apapun di dalam bisnis saya, sehingga kita bisa investasi dalam teknologi. Karena memang kalau kita memakai teknologi itu adalah investasi. Jadi kita harus mendapat dua hal ini sehingga kita bisa justify. Jadi kita bisa investasi dalamnya. Nah, jadi yang kita butuhkan dengan teknologi adalah sistem yang benar-benar bisa membantu dengan dua hal di slide tadi. Tetapi kalau kita lihat sales dan customer service saat ini, sales itu bisa berjalan di banyak saluran. Jadi sales dan bisnis di waktu kami saat ini agak kompleks. Ya, jadi bagaimana Contact sebagai perusahaan teknologi bisa mengatasi kendala ini? Oke, jadi sebenarnya Contact adalah teknologi sales dan customer service CRM, di mana sistem kami dapat menyimpan seluruh database, jadi seluruh database pelanggan, penjualan, customer service, dan lain-lain. Nah, sistem ini juga dapat membuat report dan menghitung kinerja timnya. Dan selain itu, sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan seluruh saluran. Jadi saluran penjualan atau saluran komunikasi
misalnya komunikasi untuk customer service. Jadi kita akan kumpulkan semua saluran itu ke dalam satu sistem. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa saluran yang kita biasanya membantu dengan. Yang paling populer adalah WhatsApp. Nah, dengan WhatsApp biasa, kalau kita menggunakan WhatsApp di bisnis WhatsApp biasa di bisnis kami, itu ada beberapa kendala. Misalnya kita tidak bisa mantau rekannya, dia berbicara apa di dalam WhatsApp-nya. Selain itu, kita juga bisa integrasikan sosmed, saluran yang lain, misalnya Line atau Telegram, dan kita juga bisa integrasikan GPS tracking. Misalnya kalau kita ada tim sales lapangan yang keluar setiap hari, kita bisa mantau posisi mereka ada di mana, atau misalnya semua tugas atau telepon call. Oke. Nah, kalau kita lihat solusi kami dari atas ke bawah, kita bisa lihat ada customer atau prospek yang datang ke bisnis Anda, dan mereka bisa datang di banyak saluran. Misalnya mereka bisa datang di WhatsApp atau bisa datang di sosmed. Nah, dengan kontak, kita kumpulkan semua itu ke dalam satu sistem, sehingga semua data akan simpan dengan baik, dengan kinerja. Dan misalnya kalau ada tim yang keluar, jadi sales lapangan, jadi kita juga akan tracking posisi mereka ada di mana, jadi sistemnya bisa berjalan tanpa jaringan, karena sistem kami connect dengan satelit. Oke, nah kalau kita memilih teknologi, lebih baik kita memilihkan teknologi yang open API. Karena kalau kita lihat teknologi di dalam jangka waktu saat ini, teknologi itu, satu perusahaan teknologi tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan di dalam bisnis Anda. Karena sekarang bisnis sangat kompleks. Jadi biasanya kita harus ada teknologi yang bisa integrasikan dengan platform yang lain. Jadi misalnya kalau kita lihat kontak, sistem kontak open API, artinya kita bisa membangun jembatan antara dua sistem, sehingga dua sistem itu bisa berbicara satu sama lain. Jadi misalnya kalau data masuk dari sistem kontak, itu kita juga akan kirim ke sistem accounting. Atau misalnya dari sistem ERP, kita bisa tarik produk catalog ke sistem CRM, sehingga tim sales bisa mengambil data itu kalau mereka keluar di lapangan misalnya. Jadi kita harus lihat, kalau saya investasi dalam teknologi, saran dari kami adalah pilih satu yang kita bisa integrasi ke yang lain, sehingga kita tidak lock ke satu platform saja. Jadi kita ada freedom, ada bebas. Oke, nah di kontak, salah satu fitur yang paling populer adalah WhatsApp Official Business Edition. Nah, apa itu WhatsApp Official Business Edition? Itu adalah salah satu solusi langsung dari WhatsApp, di mana kita bisa mengambil engine, jadi engine WhatsApp, dan kita bisa integrasikan dengan platform yang lain. Kenapa mereka ingin berlaku itu? Karena mereka ingin menambahkan fitur yang tidak ada di dalam WhatsApp biasa, sehingga semua kebutuhan bisnis bisa memenuhi dengan baik. Nah, jadi WhatsApp Official Business Edition dari kontak sendiri, kita ada beberapa fungsi, ada beberapa fitur. Salah satu adalah centang resmi. Nah, mungkin kalian pernah lihat kalau ada pembelian di Tokopedia, nanti ada kayak centang hijau itu di atas, sama seperti yang ada di Instagram kalau ada influencer centang. Nah, itu akan pasang di dalam WA. Sehingga kalau kita berbicara dengan prospek kami di WhatsApp, mereka tahu, memang ini adalah bisnis yang sudah verified. Setelah itu, WhatsApp-nya juga bisa digunakan dengan unlimited device. Jadi tidak ada batas untuk siapa saja yang bisa pakai satu nomor WhatsApp. Jadi satu nomor WhatsApp bisa pakai dengan ratusan orang atau 3 agent. Dan manager juga bisa mengelola semua percakapan. Dan sistem akan membuat report, jadi kinerja timnya, sehingga kita bisa tahu kalau tim saya membalas dengan cepat dan membalas dengan baik. Karena kalau kita tidak membalas dengan cepat, mungkin marketing dan branding kami akan turun. Ya, jadi kita membantu memberikan sistem sehingga semua SOP itu bisa berjalan dengan lancar. Dan ada juga beberapa fitur lagi seperti broadcast yang tanpa batas, dan juga ada
bisa menyimpan semua database secara otomatis tanpa menginput data manual. Oke, nah satu lagi gambaran, misalnya ada percakapan masuk dari WhatsApp ke sistem kami. Biasanya sebelum sistem kami, biasanya ada prospek atau pelanggan, dia berbicara dengan customer Anda. Nah, berbicara dengan agent Anda. Nah, agent Anda biasanya di-handle ini di dalam device pribadi. Jadi manager nggak bisa lihat dia berbicara apa atau dia tulis apa. Setelah kita udah pakai sistem kontak, semua agent ini bisa chatting dalam satu platform dan sistem akan bagi-bagi semua percakapan ke masing-masing agent. Bisa rata-rata atau itu juga bisa custom routing. Sehingga semua data itu bisa menyimpan dengan baik dan semua agent bisa handle dengan mudah. Oke, nah satu pertanyaan lagi yang saya juga dapat dari beberapa klien kami adalah bagaimana saya bisa menggunakan artificial intelligence atau robot di dalam chatbot di dalam bisnis saya. Nah sekarang kalau kita lihat di dalam pasar ada banyak inovasi. Nah salah satu, jadi sebenarnya ada dua macam chatbot. Ada satu yang FAQ chatbot. Nah, chatbot itu bisa detect kayak keyword. Jadi misalnya kalau dia tulis A, sistem chatbot akan membalas B. Nah, satu lagi adalah artificial intelligence chatbot. Nah, itu biasanya pakai dengan misalnya perbankan, jadi enterprise. Nah, itu sebenarnya sangat mahal dan butuh banyak waktu untuk implementasi. Dan itu adalah sistem di mana komputer akan pelajari semua percakapan history, jadi chatbot akan membalas secara otomatis sama seperti orang, agent. Nah, kalau kita lihat banyak UKM di Indonesia yang kita sudah implementasi, biasanya kita bisa implementasi FAQ chatbot yang tanpa punya artificial intelligence. Kenapa? Karena itu mudah, murah, dan juga cepat untuk implementasi. Jadi dalam satu hari kita bisa launching satu chatbot, sehingga di dalam WhatsApp kita bisa mengambil orderan secara otomatis. Dan semua orderan akan masuk otomatis tanpa ada agent yang handle itu. Oke, saat ini saya akan demokan secara singkat solusi kami seperti apa. Jadi sebenarnya kita ada dua solusi. Satu adalah chat panel seperti ini yang berbasis web dan juga mobile aplikasi. Jadi nantinya semua pelanggan Anda atau prospek Anda bisa langsung message ke dalam nomor WhatsApp official Anda. Mereka bisa tulis hello Tokolab now. Setelah itu nanti semua chat itu akan masuk ke dalam sistem ini. Jadi ini saya barusan dikirim hello Tokolab now. Nah setelah chat udah masuk, chatbot bisa membalas secara otomatis atau saya sebagai agent bisa membalas dengan template. Dan kalau chat masuk di sini, kita ada sistem di mana chat ini bisa di-assign ke agent. Jadi nanti di dalam perusahaan kami kita bisa ada 3 orang. Jadi kita bisa manual assign ke orangnya di dalam tim. Atau sistem juga bisa assign otomatis. Jadi akan bagi-bagi rata-rata ke masing-masing timnya. Selain itu, kalau kita kerja bersama rumah sakit atau perusahaan yang lebih besar, mereka ada sistem di mana itu akan tulis tekan 1 untuk sales, tekan 2 untuk CS, tekan 3 untuk cabang A. Jadi nanti chat ini akan assign ke agent terkait yang menghandle cabang itu. Nah, setelah chat udah masuk di sini, nanti sistemnya juga akan membuat report. Dan satu lagi fitur, kita juga bisa membuat template. Nah, template ini kita kayak bisa blasting message, mungkin ada reminder pembayaran, dan kita juga bisa bikin template. Jadi di sini saya bisa set gambar, video, atau dokumen, dan bisa tulis misalnya selamat, misalnya pagi, jadi kita tambah variable, karena ini juga bisa sore, nama depan, mohon dibayar sekian amount. Jadi dan setelah itu kita bisa blasting. Setelah udah blasting akan ada hasil apabila udah dibaca.
Kalau nggak ada WhatsApp, itu juga akan tulis this number doesn't have a WhatsApp. Ya, jadi ini adalah salah satu sistem chat panel kami, dan kita ada satu lagi sistem CRM, di mana kita bisa menambahkan modul ini, di mana kita bisa melacak posisi salesperson saya di mana, baterainya berapa persen, ini berjalan tanpa dengan. Kita juga bisa mati dari chat panel, jadi ini dua sistem connect, dan semua orderan. Jadi untuk semua peserta presentasi ini, kontak juga menawarkan promosi eksklusif untuk acara Tokolab. Dan ini akan mencakup nomor WhatsApp verified, chat panel yang tadi saya sudah presentasi, ada juga CRM, dan juga uji coba gratis selama 1 bulan. Jadi itu adalah promosi eksklusif untuk Tokolab dan peserta yang ada di sini. Terima kasih banyak. Oke, thank you Pak Brandon atas tadi materi yang sudah dijelaskan ya teman-teman. Nah tadi bisa tahu nih gimana sih caranya memilih teknologi yang dapat kita pakai untuk para pengusaha atau untuk berjualan ya teman-teman. Yang tadi bisa memperbaiki produktivitas, lalu dapat menjadi investasi tadi ya Pak ya. Jadi teknologi tersebut jadi investasi kita sebagai pelaku usaha gitu dalam berusaha. Lalu yang tadi mudah, lalu ada terintegrasi dan juga otomatis seperti itu. Oke Pak Brandon, saatnya kita mau Q&A nih Pak. Jadi akan ada teman-teman yang langsung menanyakan ke Pak Brandon. Langsung saya undang ya Pak ya. Yang pertama, tanyakan dari Yeni Natani. Halo Yeni. Halo, selamat siang. Siang, silahkan. Selamat siang Pak Brandon. Saya Yeni dari Bekasi dan saat ini saya memiliki bisnis sambal kemasan yang memang masih dalam lingkup kecil, baru berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Untuk media promosinya masih dengan menggunakan WhatsApp, tapi masih menggunakan personal WhatsApp gitu. Dan yang mau saya tanyakan, dalam kita mengelola bisnis, apakah kita harus memisahkan antara WhatsApp untuk jualan, sales untuk promosi, dengan WhatsApp untuk service care atau layanan pelanggan. Nah, kalau misalnya harus dipisahkan, keuntungannya apa, lalu lebih efisien mana? Gitu. Terima kasih. Oke. Jadi pasti kalau kita lihat itu sebenarnya kalau kita lihat WhatsApp biasa, itu semua sales itu akan masuk ke dalam satu device yang pribadi, yaitu device Mbak Yeni. Nah, kalau kita ingin berjalan bisnis di masa depan, pasti bisnis itu kalau kita ingin menjadi entrepreneur itu adalah orang yang tidak harus berlaku semuanya. Jadi kita harus free ourselves, kita harus bebaskan diri dari untuk semua sales. Jadi Anda harus pikir tujuan Anda untuk memulai bisnisnya. Apakah saya ingin membalas untuk setiap message yang masuk? Atau mungkin di masa depan saya ingin ada orang yang akan membantu saya sehingga saya bisa misalnya seperti Instagram. Jadi sistem akan berjalan seperti sebagai manager. Jadi dengan sistem ini di bawah Anda mungkin ada 2 anak buah yang bisa membalas dengan otomatis atau mungkin dengan chatbot atau dengan template sehingga semua SOP akan berjalan dengan baik. Kalau mereka tidak membalas dengan cepat, kita bisa tahu. Nah, sekarang bisnis Anda bisa berkembangan. Nah, nantinya selain itu kalau kita lihat di dalam pasar, trennya tidak hanya WhatsApp. Nah, kita lihat sekarang kita juga ada chat yang masuk di Instagram. Kita juga ada chat yang masuk di Bukalapak, Tokopedia, segala macam. Nah, kontak bukan hanya untuk WhatsApp. Jadi kalau kita ingin berkembangan bisnis,
di luar 1, 2, 3 orang, kita harus mempertimbangkan sistem. Ya, karena sistem akan allow you, jadi akan membantu Anda untuk bebaskan sendiri. Oke. Oke, gimana nih? Ini sudah terjawab ya pertanyaannya? Sudah, Mbak Dila. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Pak Brandon, sudah ada penanya kedua nih Pak yang langsung akan bertanya ke Pak Brandon. Ada dari Mas Rizky Aditya. Halo Mas Rizky. Halo, selamat sore. Sore. Nah, gimana Mr. nih? Brandon, Mbak Dila. Saya Rizky dari Pemalang. Usaha saya sekarang bisnis kecil-kecilan souvenir via online shop. Yang mau saya tanyakan adalah, saya kan sering melihat WhatsApp bisnis ya, tapi belum bisa bedain nih mana yang WhatsApp bisnis sama yang WhatsApp biasa gitu. Terus belum ada gambaran juga kira-kira seberapa besarkah impact-nya untuk usaha online saya ini sendiri gitu. Kemudian untuk yang kedua, ini masalah tentang saya dan customer gitu. Apakah ada batasan waktu untuk melakukan pendekatan atau interaksi dengan pelanggan via WhatsApp ataupun chat di marketplace gitu kan? Soalnya kan saya sendiri kan juga ngalamin kalau tiba-tiba ada WhatsApp malam-malam gitu dari satu toko tertentu kayak itu kan kadang juga gimana gitu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ada 2 pertanyaan. Satu adalah apa perbedaan dari WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa, dan juga yaitu itu device yang ada di dalam device pribadi, di mana kita tidak bisa menggunakan multiple device, tidak ada report, dan tidak ada sistem untuk alokasi ke agent, jadi ke anak buah kami, dan tidak ada sistem untuk ada bisa connect ke CRM sehingga semua database pelanggan bisa masuk ke dalam database kami secara otomatis. Nah, data itu penting. Kenapa data itu penting? Karena database saat ini seperti uang. Kalau kita ada lebih banyak database, kita bisa berlaku remarketing. Atau mereka bisa membeli sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi. Jadi kita selalu harus re-engage dengan customer kami. Nah, kalau kita ingin membangun bisnis yang bisa berkembang ke masa depan, kita tidak harus pikir hanya untuk menjual misalnya sambal atau souvenir 1 kali. Kita harus pikir bagaimana saya bisa menjual hari ini kepada mereka, bulan depan, dan 3 bulan di depan. Nah, di WhatsApp Business, apa perbedaan dengan WhatsApp biasa? WhatsApp Business, mereka ada satu lagi fitur, nama itu Products Catalog. Nah, tapi untuk batasnya, untuk kelemahan tadi, nggak ada beberapa fitur itu, masih tidak ada di dalam WhatsApp Business. Nah, di atas itu ada solusi dari kontak, di mana kita kerja bersama WhatsApp untuk membangun solusi yang jauh lebih lengkap. Itu menjawab untuk pertanyaan pertama. Nah, menjawab ke pertanyaan kedua dari Mas adalah, itu kayak standar untuk membalas kepada customer. Nah, kalau kita lihat, kemarin saya ada satu klien yang menjual kamera, dan itu merek dia adalah DOS. Anda bisa cari dia di Tokopedia dan lain-lain. DOS.id. Dia jual kamera segala elektronik. Setiap bulan dia mungkin ada 1 atau 2 miliar penjualan kamera. Dan kalau standar dari dia untuk membalas ke customer harus di bawah 5 menit. Kalau Anda tidak membalas di dalam 5 menit, dia akan ke toko yang lain. Jadi itu adalah alasan kita harus pikir sistem. Karena kalau kita bebas saja, anak buah bisa membalas 1, 2, 3, 4 jam nanti atau besok. Sebenarnya saya juga lihat ada bisnis, dia besok akan jawab pertanyaan yang masuk, masalah yang sangat besar. Tapi bagaimana kita bisa tahu
anak buah kami kerja seperti itu kalau kita tidak ada data. Jadi kita harus memindahkan budaya di dalam perusahaan Anda menjadi data focus. Jadi sebelumnya tidak ada data. Kalau kita pakai sistem, sekarang ada data. Oh, jadi kita lebih membuat dulu ya standar operasional kita gitu, seperti membalas chat ke pelanggan gitu. 5 menit ke bawah. Lebih baik dalam 5 menit. 1 menit. Oke. Terima kasih Mr. Brandon. Gitu ya, Pak ya. Oke, dan juga database tadi yang penting. Oke, bagaimana Mas Rizky, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Mbak Dila, cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Oke, Pak Brandon, terima kasih banyak nih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah hadir di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang ditunggu? Oke, kuis. Nah, saatnya kita kuis nih teman-teman. Jangan lupa langsung siap-siap, tangannya di atas keyboard dan langsung buka kolom chatnya di sini gitu. Karena ada 2 kuis yang bisa teman-teman menangkan dengan cara menjawab pada kolom chat. Oke, sudah pada siap ya? Saya akan memberikan pertanyaan. Sudah ada yang betul? Sudah ada yang betul? Oh, sudah ada nih teman-teman yang menjawab betul. Dan pertama di sini ada Denny Puji Utomo nih di sini. Oke, Mas Denny nanti akan dihubungi dari tim kami ya. Oke, teman-teman, jangan sedih, masih ada pertanyaan kedua di kuis ini, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya, dari kuis pada webinar kali ini. Jadi langsung aja siap-siap teman-teman. Pertanyaan nomor 2 adalah, apakah nama brand WhatsApp bisnis yang telah dijelaskan oleh Pak Brandon barusan? Nah, apa tuh namanya teman-teman? Oke, di sini sudah ada yang menjawab dengan benar teman-teman. Yang pertama menjawab dengan benar di sini adalah atas nama M. Fahru Roji Saputra. Nah, kepada Mas M. Fahru Roji Saputra nanti akan dihubungi oleh tim kami ya, mendapatkan voucher GrabFood. Oke, teman-teman. Nah, selamat buat teman-teman yang sudah menang nih, jangan sedih, yang belum kedapetan masih ada giveaway loh teman-teman ya. Jadi kalau mau ikutan lagi dan mau dapat voucher GrabFood, langsung ikutan giveaway aja. Oke, nah tidak terasa sebentar lagi kita akan mendengarkan nih dari pemateri kita yang sudah sangat familiar di sini ya, yang juga hadir di webinar sebelumnya di chapter pertama. Ada Bu Verina di sini yang merupakan Country Manager dari CLS System. Nah, hari ini Bu Verina akan membahas mengenai cara meningkatkan customer experience dengan website toko online sendiri. Nah, seperti apa ya kira-kira ya? Langsung kita dengerin aja. Silakan, Bu Verina. Baik, terima kasih Mbak Dila. Ya, masih tetap semangat ya teman-teman ya. Halo teman-teman semua, teman-teman webinar, kita ketemu lagi ya di Bincang Dagang chapter 2. Kalau chapter 1 kita sudah belajar bahwa memerlukan kali lebih mahal untuk kita mendapatkan pelanggan baru dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan lama. Nah, teman-teman, di webinar kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman nih, di mana untuk menciptakan loyalitas pelanggan diperlukan experience yang diharapkan oleh pelanggan itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Verina, Country Manager CLS System, di mana Tokolab adalah salah satu produk kami. Jadi teman-teman, selama 13 tahun saya menangani customer loyalty management di berbagai perusahaan multinasional dan BUMN. Mereka fokus kepada apa yang dibutuhkan pelanggan gitu ya, dan mempertahankan pelanggan serta mempertahankan pelanggan yang setia dengan menciptakan berbagai layanan untuk pengalaman atau customer experience yang baik bagi pelanggan, supaya bisa tetap setia, supaya tetap loyal ya dengan brand gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nih yang buka usaha atau jualannya di pihak ketiga atau marketplace ya, katakanlah seperti itu, teman-teman gencar nih mendapatkan rating yang tinggi,
like yang banyak, hingga komen yang positif ya untuk produk atau brand yang teman-teman jual gitu. Bahkan harus menyematkan power merchant, best seller, ataupun official store dan banyak lain sebagainya gitu ya. Artinya teman-teman ini sedang membangun kepercayaan pelanggan supaya pelanggan itu percaya brandnya teman-teman itu dikenal baik oleh pembeli. Dan pada akhirnya ya pembeli tersebut akan berlangganan gitu ya. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, apakah teman-teman menjadikan pengalaman pelanggan atau customer experience ini sebagai fokus bisnisnya teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pembahasan kita nih yang sangat menarik ya. Kita bisa gali lebih dalam lagi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan hasil survei 1920 bisnis profesional menyatakan bahwa top priority bisnis selama 5 tahun ke depan adalah customer experience. Kemudian American Express juga mengeluarkan hasil survei menemukan bahwa 86% pelanggan berani membayar lebih mahal karena pengalaman yang lebih baik ya, atau customer experience yang lebih baik. Sementara baru-baru ini Grup Tenkin menerbitkan sebuah penelitian dan menemukan bahwa perusahaan yang menghasilkan $1 miliar setiap tahun dapat berharap untuk mendapatkan rata-rata tambahan $700 juta dalam waktu 3 tahun setelah berinvestasi dalam customer experience gitu ya. Artinya ada peningkatan pendapatan 76% dalam kurun waktu 36 bulan. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya pengalaman pelanggan atau customer experience itu? Jadi pengalaman pelanggan atau customer experience itu adalah perjalanan pelanggan dari ketika menerima informasi penawaran produk atau brand, lalu memulai mempertimbangkan sampai akhirnya memutuskan untuk membeli. Memberikan komen bagian integral dari customer relationship management gitu ya. Jadi alasan pentingnya karena pelanggan yang memiliki pengalaman positif dengan brand lebih cenderung menjadi pelanggan yang setia gitu terhadap brand itu ya teman-teman. Kemudian ada fakta yang menarik nih teman-teman. Menurut studi CX oleh Global Oracle menemukan sebanyak 74% eksekutif senior percaya bahwa pengalaman pelanggan itu mempengaruhi kesediaan pelanggan untuk menjadi pelanggan setia. 60% customer yang memiliki customer experience yang baik memiliki peran pengambil keputusan yang kuat di saat ini. 59% customer yang mengalami customer experience yang buruk akan berpindah kepada brand yang lain. Dan 40% customer akan membayar lebih mahal untuk customer experience yang lebih baik, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau pelanggannya tetap setia, maka harus berinvestasi dalam customer experience mereka, gitu ya. Karena pelanggan saat ini sudah sangat kompleks dan cerdas, teman-teman. Kemudian ada nih survei yang dilakukan oleh Temkin Group terhadap 10.000 konsumen yang disurvei tentang interaksi terhadap 300 brand dari 20 industri yang berbeda. Kalau pelanggan lebih banyak menceritakan pengalaman buruknya terhadap brand, maka sudah selayaknya segera memperbaiki customer experience, teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih di sini, sebanyak 46% customer akan menceritakan pengalaman buruknya terhadap brand melalui email, melalui telepon, bahkan secara personal. Hanya 44% yang menceritakan pengalaman yang baik. Nah, 20% customer memberikan feedback pengalaman baiknya daripada 26% customer yang membagikan pengalaman buruknya. 17% customer mengulas pengalaman buruknya di Facebook lebih tinggi dari yang mengulas pengalaman baik, hanya 14%. Yang memberikan komen dan rating terhadap pengalaman buruk lebih tinggi 11% daripada yang memberikan komen terhadap pengalaman yang baik 10%. Menulis di Twitter tentang pengalaman buruknya lebih tinggi 8% daripada yang menulis pengalaman baiknya 6%. Dan yang lebih mengejutkan lagi nih,
yang tidak menceritakan pengalaman yang baik itu justru lebih tinggi daripada yang pengalaman buruk. Nah, apa sih beberapa penyebab paling umum dari customer experience yang buruk itu? Yang pertama, proses pembelian yang sulit. Nah, yang bikin kesel pelanggan misalnya. Terus yang kedua, layanan pelanggan yang tidak responsif. Pelanggan yang nanya stoknya tuh ada atau enggak, misalnya itu harus tunggu 1 hari baru dijawab gitu ya. Terus kemudian kebocoran data pelanggan. Ini hal yang serius dan yang harus teman-teman jaga. Nah, kemudian pengiriman yang buruk, tidak tepat waktu, pemilihan partner kurir yang salah ya. Terus kemudian kualitas brand yang tidak sesuai. Yang perlu diperhatikan adalah memang kualitas dari brand yang teman-teman miliki. Kemudian mengabaikan feedback pelanggan. Kalau ada yang beri likes atau misalnya komen yang teman-teman harus. Nah, apa impact customer experience yang buruk bagi bisnis atau usaha dagangnya teman-teman nih? Nah, teman-teman tahukah bahwa 9 dari 10 pelanggan bersedia membayar lebih apabila mendapatkan pengalaman yang baik dan sebanyak 70% akan setia jika keluhannya ditangani. Kemudian kalau experience yang buruk itu menghancurkan reputasi brand juga. Kemudian kehilangan rata-rata pembelanjaan pelanggan yang setia dan lalu menekan anggaran pemasaran teman-teman untuk menarik lebih banyak pelanggan tentunya ya. Nah, kita perlu memperhatikan faktor penting dalam meningkatkan customer experience. Nah, faktor pentingnya apa saja sih itu? Yang pertama adalah accessibility. Nah, accessibility adakah kemudahan konsumen dalam berinteraksi dan mengakses produk atau brand yang teman-teman miliki ini gitu ya. Kemudian competence, yaitu harus ada kompetensi yang dimiliki oleh penyedia produk atau brand. Kemudian customer recognition, menciptakan perasaan konsumen bahwa kehadirannya itu diketahui dan dikenali oleh penyedia produk atau brand. Kemudian helpfulness, konsumen bisa merasakan perasaan kemudahan baginya dalam meminta dalam bantuan gitu ya. Personalisasi, yaitu ciptakan perasaan konsumen bahwa dirinya menerima perlakuan atau fasilitas yang membuat dirinya nyaman sebagai individu. Kemudian problem solving, yaitu ciptakan perasaan konsumen bahwa permasalahannya diselesaikan oleh penyedia produk. Kemudian promise fulfillment, yaitu pemenuhan janji oleh penyedia produk atau brand apakah penyedia produk atau brand itu menunjukkan komitmen. Kemudian value for time, yaitu yakinkan konsumen bahwa waktu yang dimiliki dihargai oleh penyedia produk. Kemudian teman-teman webinar kita dapat membuat strategi nih, strategi pengalaman pelanggan yang baik atau strategi customer experience yang baik. Yang pertama, buatlah visi customer experience yang jelas teman-teman. Jadi milikilah visi yang jelas berfokus kepada pelanggan yang udah jelas, yang dapat dikomunikasikan. Ini ada contoh nih, Carsom. Carsom itu fokus kepada pelanggan yang ingin menjual mobil dengan memberikan pengalaman kalau di Carsom akan mendapatkan mobil hanya dalam 1 hari, kemudian gratis 100% tanpa biaya apapun. Kemudian yang kedua, mengenali customer. Segmentasikan customer dan buatlah dari sisi umur, kemudian juga tentunya ya.
ke Shop Tomodachi untuk melakukan pembelanjaan. Jadi kalau pelanggan premium yang belanja di Shop Tomodachi itu akan merasakan experience di mana produk akan diantar, kemudian dipasang dan diberikan training penggunaannya. Nah, kemudian strategi berikutnya, ciptakan hubungan yang emosional dengan pelanggan. Di sini contohnya adalah Traveloka. Traveloka itu memberikan layanan reschedule yang responsif, teman-teman. Jadi nggak perlu kalau teman-teman melakukan pembelanjaan tiket atau booking hotel di Traveloka ini akan mudah kalau reschedule. Gitu. Time. Di sini ada contoh Lavia Coffee dan Resto mengadakan kampanye untuk mendapatkan feedback dari pelanggan menggunakan media sosial, teman-teman. Kemudian juga BCA Finance menggunakan survei untuk mendapatkan feedback dan memberikan e-gift card kepada pelanggan yang mengisi survei. Nah, strategi berikutnya memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Contoh, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini mengembangkan layanan pada ground service-nya dari ketika customer beli tiket, kemudian menuju bandara, pada saat boarding, dalam penerbangan sampai mendarat. Petugas akan mencatat semua keluhan dan komplementari dari pelanggan dan memberikan tindak lanjut untuk penerbangan berikutnya. Nah, teman-teman, ada informasi ini, E-commerce Foundation sih baru-baru ini mengeluarkan hasil riset ya dari responden usia 16 sampai dengan 64 tahun bahwa 88% konsumen akan melakukan pencarian produk online sebelum belanja di toko teman-teman gitu ya, di mana 70% itu banyak melakukan pencarian melalui media mobile phone. Artinya saat ini calon customer teman-teman tuh adanya di online ya. Nah, teman-teman webinar jika ingin mengembangkan brand atau bisnisnya dengan berfokus pada customer experience, Tokolab bisa membantu teman-teman untuk memiliki toko online yang memberikan accessibility atau kemudahan untuk pelanggan. Nah, Tokolab ini memiliki platform yang ready to use ya. Jadi teman-teman bisa langsung bisa pakai gitu ya. Yang bisa disesuaikan temanya atau warnanya, color-nya, bahkan bisa diintegrasikan dengan metode pembayaran dan juga kurir gitu ya. Nah, bahkan Tokolab memiliki report manajemen yang dapat membantu teman-teman webinar nih untuk mengetahui pelanggan lebih jelas. Yang pertama nih, teman-teman bisa melihat data transaksi yang real setiap harinya, sales order yang terjadi dan berapa banyak customer baru dan siapa saja pelanggan yang belanjanya sering atau bahkan jarang. Yang kedua, teman-teman juga bisa melihat pelanggan yang setia, yang sering belanja, dan berapa kali belanjanya, sehingga teman-teman bisa membuat program kesetiaan pelanggan yang tepat sasaran dan efektif tentunya ya. Yang ketiga, ada fitur analitik teman-teman. Ada fitur analitik pelanggan yang dapat digunakan oleh teman-teman untuk mensegmentasikan pelanggan, sehingga teman-teman bisa tahu siapa pelanggan dan membuat treatment yang berbeda-beda, yang tentunya dengan biaya promosi yang tepat sasaran dan terjangkau. Kemudian ada fitur membership juga nih untuk membuat loyalty program. Pelanggan yang semakin setia, maka anggaran promosi teman-teman dapat dikendalikan, bahkan bisa ditekan, teman-teman bisa fokus kepada margin. Nah, teman-teman bisa lebih dekat ya dengan pelanggan, ciptakan komunikasi yang mudah dan responsif, terintegrasi dengan WhatsApp, bangun hubungan emosional dengan pelanggan dengan fitur rating, kemudian berikan ruang untuk memberikan review dan segeralah berikan feedback yang positif.
Nah, teman-teman Tokolab ini sangat memahami nih teman-teman yang bisa berinvestasi tentunya ya harus dihitung-hitung dulu gitu ya kecukupan dananya gitu. Kemudian kapan gitu ya harus BEP. Nah, kita membuat tim Tokolab ini membuat sebuah simulasi studi kasus perhitungan secara sederhana ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman ini sebenarnya kalau memang saat ini sedang berjualan di pihak ketiga atau marketplace gitu ya, tanpa sadar sudah berinvestasi lebih besar di pihak ketiga, bahkan lebih banyak menekan margin gitu yang didapatkan dibanding teman-teman mengelola toko online sendiri gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya kita simulasikan nih, jika teman-teman buka di toko marketplace misalnya gitu, harga pokok pembeliannya 100.000, kemudian ikut promo diskon festival misalnya hari ini 11.11 gitu ya, 30% diskonnya dengan harga terdisplay 70.000 misalnya. Nah, pihak ketiga mengenakan biaya admin 1,5%, biaya gratis ongkirnya 4,5% gitu ya, ditambah biaya layanan maksimum 10.000 misalnya. Katakan satu piece produk yang terjual ada biaya sebesar Rp200 tadi ya, ada biaya ya teman-teman. 560.000 gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya kita bisa menekan margin lebih baik dengan budget yang terukur dan terjangkau sebenarnya. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin membuat toko sendiri gitu ya, hanya membayar sebesar 600.000 per bulan gitu ya. Kalau boleh dilihat tadi, boleh kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bahwa teman-teman bisa melihat bisa menggunakan biaya promosi secara bijak, kemudian bisa diukur tanpa terbebani dengan biaya-biaya layanan sebenarnya gitu. Dengan mengalokasikan biaya-biaya untuk mengelola toko sendiri jauh lebih murah daripada dengan pihak ketiga tentunya. Nah, Tokolab sedang ada promosi. Jadi kita berikan penawaran spesial nih untuk 11 pelanggan pertama di acara webinar ini. Kita berikan lumayan cukup banyak bonus di sini. Jadi dengan harga 600.000 per bulan, teman-teman sudah bisa buka toko sendiri dan bisa punya brand sendiri lah, katakan seperti itu ya. Dan di sini ada bonus-bonus yang lumayan cukup banyak yang bisa teman-teman nikmati gitu ya. Nah, hubungi atau chat mungkin tim marketing kami. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada tertarik untuk penawaran produk kami seperti ini. Dan apabila teman-teman masih ragu-ragu, misalnya saya baru mau mulai usaha, bagaimana caranya saya mengelola toko sendiri, saya masih bingung. Nah, nggak usah khawatir, bisa nanti berkonsultasi dengan tim marketing kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Dila. Oke, thank you Bu Fe atas materi yang sudah dijelaskan ya teman-teman. Wah, seru banget tadi udah dijelaskan caranya meningkatkan customer experience dengan website toko online sendiri ya Bu ya. Memang lebih banyak untungnya ya Bu ya, juga kita lebih dapat melakukan pendekatan nih, seperti value yang kita punya kepada customer dan pelanggan kita gitu. Nah tadi penting banget saya udah simak Bu mengenai customer experience. Gimana sih perjalanan customer pelanggan kita dari yang mungkin hanya lihat-lihat, mungkin baru perbandingan harga sampai menjadi customer yang loyal ya Bu, yang repeat order lagi ya ke kita ya Bu ya. Betul. Oke, I see. Nah tadi jangan lupa juga teman-teman, Tokolab lagi ada promo nih special offer hanya 600.000 sudah dapat fitur-fitur yang tadi ya Bu ya, sudah lengkap dan hanya 11 orang pertama teman-teman. Wah, kapan lagi kan ya Bu ya? Hanya hari ini ya Bu ya? Hanya hari ini saja, 11 pelanggan pertama. 11 pelanggan pertama. Oke teman-teman, langsung aja yang tertarik bisa menghubungi marketing kami, seperti itu. Nah Bu Fe, kita lanjut ke Q&A nih Bu. Udah ada teman kita yang ingin bertanya langsung ke Bu Fe nih.
Oke, nah yang pertama ada Mas Lutfi Naufal. Halo Mas Lutfi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya Dila, Bu Verina. Selamat siang, Mas Lutfi. Boleh silahkan langsung ditanyakan. Silakan Mas Lutfi. Siap. Saya mau bertanya, Bu, untuk bagaimana cara mengedukasi konsumen bahwa value produk kita itu lebih utama daripada kekurangannya. Terus yang kedua, itu bagaimana cara kita handling konsumen yang asalnya cancel nih, dan treatnya supaya konsumen kembali tertarik dengan produk kita. Bagaimana treatnya gitu? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, Mas Lutfi. Tadi pertanyaannya sebenarnya challenging sih sebenarnya ya. Challenging sih, lumayan challenging gitu ya. Kalau mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan kalau hadapi customer cancel itu banyak hal sebenarnya ya, Pak Lutfi ya. Mungkin karena dia sendiri bingung gitu ya, masih pengen punya opsi yang lain gitu. Tetapi dari Mas Lutfi sendiri, saya kurang tahu nih sebenarnya produk yang cara yang mungkin bisa saya berikan ke tips yang bisa saya berikan ke Mas Lutfi itu biasanya kalau customer cancel itu ada kekecewaan dari sisi pelayanan mungkin gitu yang harus diperbaiki oleh Mas Lutfi, atau mungkin kualitas produk yang harus diperbaiki gitu. Kemudian atau Mas Lutfi harus memberikan semacam value added service yang lain mungkin gitu. Dan kemudian pastikan bahwa Mas Lutfi juga melakukan testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sebelumnya gitu, sehingga meyakinkan pelanggan-pelanggan yang baru dan yang lama bahwa sekarang produknya jauh lebih baik loh, pelayanannya jauh lebih baik, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang pertama, maaf bisa diulangi Pak. Untuk bagaimana cara mengedukasi konsumen bahwa value produk kita itu lebih utama daripada kekurangannya, seperti itu Bu. Mungkin untuk produknya itu untuk sekarang di properti, mungkin seperti itu. Properti ya? Iya betul. Iya. Properti challenging sekali ya di pandemi seperti ini ya. Iya betul Bu. Baik. Saya paham dengan situasi Pak Mas Lutfi. Memang saat ini di bisnis properti memang sangat-sangat challenging sekali. Bagaimana kita menawarkan produk yang istilah kata ini adalah produk investasi ya kepada konsumen gitu, dan ini memang hal yang tidak mudah gitu. Tetapi yang bisa Mas Lutfi berikan adalah mungkin Mas Lutfi harus punya semacam website atau blog yang bisa Mas Lutfi aktifkan gitu ya, dan yakinkan kepada konsumen bahwa ada foto-foto di mana mungkin konsumen sebelumnya membeli produk-produk tersebut, kemudian bisa diposting di sana, kemudian memberikan testimoni gitu ya, sehingga untuk meyakinkan bahwa produk yang Mas Lutfi jual atau properti yang Mas Lutfi jual cukup berkualitas gitu, dan memang layak, mungkin tempatnya strategis atau tempatnya itu nggak ada yang lain dan beda dari yang lain, misalnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Lutfi. Oke, baik. Gimana Mas Lutfi, sudah terjawab pertanyaannya? Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Bu Verina. Sama-sama. Oke, thank you. Ya, sama-sama Teh. Oke, Bu Fe, masih ada pertanyaan kedua nih Bu dari tempat kita. Ada dari Mas Heri Saputra. Halo Mas Heri. Halo Mas Heri Saputra. Halo Mas Heri. Sepertinya ada gangguan sambungan ya, Mbak Dila. Oke. Mungkin, nah. Halo Bu. Halo Mas Heri. Halo. Halo Mas Heri. Pertanyaannya. Bagaimana cara sistematis dan efektif
dalam melayani konsumer agar toko kita memiliki ciri khas yang dikenal pelanggan, Bu? Oke, tadi. Maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya karena terputus-putus. Bagaimana sistematis dan efektif dalam melayani konsumer agar toko kita memiliki ciri khas yang dikenal oleh pelanggan. Terima kasih, Bu. Bagaimana, Bu, biar kita punya ciri khas toko kita, Bu, tadi yang dapat dikenali pelanggan. Jadi saat pelanggan dengar hal tersebut, oh ingatnya adalah produk kita atau toko kita nih, Bu. Seperti apa, Bu? Mas Heri, boleh saya tahu produk yang Mas Heri jual saat ini seperti apa? Mungkin supaya lebih spesifik. Ke fashion, Bu. Fashion. Ya, Pak? Macam-macam apa baju, ada selop, baju. gitu. Oh. Dan halo? Ada. Halo? Halo? Ya. Maksudnya ada baju, ya, Mas, ya? Ada baju, ada sepatu, gitu, aparel seperti itu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Sejauh ini boleh tahu Mas Heri berjualannya secara offline atau toko atau di website mungkin atau di marketplace? Marketplace, Bu. Oke, berarti pihak ketiga ya? Iya. Betul, Bu. Baik. Nah, Mas Heri, kalau Mas Heri menjual produknya melalui marketplace, berarti Mas Heri promosi marketplace tersebut gitu ya. Nah, tetapi bagaimana supaya pelanggan itu mungkin lebih mengenal tokonya Pak Heri mungkin gitu maksudnya ya. Kemudian gunakan media sosial itu sebagai media untuk Pak Heri melakukan promosi. Kemudian untuk berkomunikasi dengan pelanggan tetap harus menggunakan hari ini memang WhatsApp itu sangat-sangat efektif ya dibandingkan dengan email marketing sebenarnya. Tapi Mas Heri bisa melakukan komunikasi dengan pelanggan secara dekat, secara personalisasi, bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kalau ada pelanggan-pelanggan sebelumnya yang sudah pernah belanja, bisa tetap Pak Heri kontak dengan memberikan informasi mungkin promo diskon atau misalnya lagi ada festival atau mungkin kalau misalnya Mas Heri tahu nih berapa banyak pembelanjaan dia selama ini mungkin ada diskon khusus untuk diberikan kepada customer gitu. Jadi memang harus lebih aktif ya Mas Heri seperti itu. Oke, gimana Mas Heri? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih ya Bu. Sama-sama Mas Heri. Terima kasih Mas Heri. Baik Bu Fe, tadi sudah dijawab dari Mas Heri pertanyaannya Bu. Lalu ketiga ada Mas Toha Mahsun nih Bu, yang akan menanyakan langsung kepada Bu Fe. Silahkan Mas Toha. Halo Mas Toha. Oh ini masih di... Sudah terdengar suaranya Mas. Selamat sore Bu. Halo, selamat sore. Nah, saya Toha dari Nganjuk, Jawa Timur. Nah, halo. Wah, jauh sekali dari Nganjuk ya? Iya Bu. Nah, saya ingin bertanya, ini kan saya punya masalah juga dengan beberapa customer ini yang terkadang ini suka bawel dan inginnya itu dikirim hari itu juga, terus siang, sorenya harus sudah dikirim. Padahal kan dalam keadaan tertentu kan kita juga terkadang kalau memang sempat bisa dikirim hari itu juga, kalau ada halangan atau ada overload kan mesti keesokan harinya. Dan sudah jelaskan, tapi ya terkadang namanya customer kadang nggak jadi kalau kondisi demikian dan sebagainya. Nah itu bagaimana cara mengatasi customer seperti itu? Terima kasih. Baik, Mas Toha. Pelanggan adalah raja, Mas Toha. Jadi
memang saya paham dengan kesulitannya Mas Toha, tetapi untuk menjadi customer service yang responsif itu wajib Mas gitu. Jadi memang apabila pelanggan ingin dikirimnya pada saat itu juga dan sampai Mas Toha kehilangan transaksi akan jauh merugikan gitu ya daripada Mas Toha benar-benar mengupayakan untuk pengiriman itu terjadi. Jadi sebenarnya Mas Toha bisa bekerja sama dengan kurir partner yang lebih bisa responsif dan bisa pengirimannya lebih cepat, dan juga mungkin bisa menambah customer service khusus untuk menangani orderan-orderan yang sifatnya lumayan cepat seperti ini gitu ya. Jadi jangan abaikan order, jangan abaikan pelanggan karena mereka adalah raja. Demikian Mas Toha, mungkin tips and triknya. Ya, sudah. Baik. Jadi malah semakin luas lagi ya Bu, kita nambah logistik lagi, nambah customer service lagi gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Bagaimana Mas Toha, sudah terjawab? Ya sudah menjawab. Oke, terima kasih Mas Toha. Oke, Bu Fe, ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Waduh. Oke, nah tapi kali ini orangnya tidak mau ditampilkan katanya Bu, nitip pertanyaan aja. Baik. Nah, kali ini dari atas nama Rahma Setiawan, Bu. Rahma Setiawan. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, saya izin bertanya, bagaimana cara agar konsumen selalu tertarik untuk share experience mereka? Lalu, saya juga ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi ulasan buruk dari customer yang sebenarnya bukan kesalahan dari pihak penjual. Nah, itu ada dua, Bu. Tadi bagaimana agar konsumen mau memberikan experience-nya dan juga bagaimana untuk menyikapi ulasan buruk yang bukan dari kesalahan penjual, Bu. Seperti itu. Baik. Untuk menangani pelanggan itu memang gampang-gampang susah ya, tetapi kita tetap harus menempatkan mereka sebagai raja sebenarnya. Nah, kalau mau men-trigger pelanggan untuk memberikan testimoni yang baik, feedback yang baik gitu, atau rating atau likes gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa mencoba membuat sebuah kampanye yang memberikan benefit khusus. Misalnya kalau memberikan likes, komen, rating itu mungkin diberikan diskon khusus gitu. Jadi memberikan ada semacam motivasi untuk mereka melakukannya. Jadi kalau misalnya itu sebagai sesuatu hal yang penting, maka harus diperjuangkan gitu ya. Nah, terus kemudian yang nggak enak gitu ya, padahal itu bukan kesalahan sendiri. Nah, jadi memang kita tidak bisa menghindari ya hal-hal seperti ini, tetapi yang bisa kita lakukan adalah tetaplah menginformasikan bahwa kualitas brand, produk, dan pelayanan adalah yang selama ini dijalankan itu sudah super baik gitu ya. Jadi harus ada testimoni yang bagus dari pelanggan-pelanggan sebelumnya, kemudian postkan itu mungkin di media sosial atau mungkin lebih kalau misalnya punya blogging gitu ya. Nah, itu bisa membantu membangun brand tetap berada pada posisinya seperti itu. Oke, demikian. Siap Bu, siap. Semoga membantu ya. Oh, sangat membantu Bu. Jadi tadi ya Bu ya, kita perbanyak dengan pancingan-pancingan ya Bu ya, yang diskon, yang sudah memberikan feedback, dan juga feedback lebih banyak dan testimoni yang bagus lebih banyak itu akan menutupi ya Bu ya, mungkin dari yang buruk-buruk tadi. Benar. Oke, terima kasih Bu Verina atas sama-sama Mbak Dila. Oke. Nah, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah mendengarkan ya 3 pembicara kita hari ini. Sharing-sharing materinya ada terkait bagaimana memilih teknologi yang baik untuk usaha kita, lalu ada bagaimana melakukan pendekatan nih ke pelanggan lewat strategi digital. Dan yang paling penting tadi ada faktor kunci dari digital engagement melalui customer experience yang positif. Nah, teman-teman diingatkan lagi nih, jangan sampai ketinggalan, kita sedang ada giveaway nih buat teman-teman. Jadi ada yang udah foto-foto mungkin langsung aja di-share ke akun media sosial teman-teman, dan juga jangan lupa mention ke toko PT CLS System dan juga FYC Footwear. Nah, nanti yang beruntung akan mendapatkan voucher GrabFood. Oke, teman-teman.
Nah, teman-teman, untuk sertifikat, kami akan memberikan sertifikat berupa e-sertifikat ya teman-teman, melalui email. Nah, teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu nih untuk link post-test. Jadi, melalui link post-test tersebut, teman-teman silahkan masukkan email yang akan dikirimkan e-sertifikat tersebut. Jadi, silahkan diisi, linknya sudah ada pada kolom chat ya teman-teman ya. Sebentar tim kami akan berikan untuk link post-testnya, teman-teman. Nah, di sini udah ada nih, teman-teman, di bit.ly/survei webinar chapter 2. Nah, silahkan langsung diisi melalui link tersebut. Nah, nanti kami akan kirimkan melalui email untuk sertifikatnya dari yang sudah tercatat di link post-test tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman. Jangan lupa masih ada promo tadi dari Tokolab. Untuk yang pengen punya toko online sendiri dengan Tokolab hanya 600.000, mumpung sedang promo hanya 11 orang pertama nih di webinar kali ini aja, dan teman-teman bisa merasakan fitur lengkap untuk mulai berjualan online dan dapat menjangkau pelanggan lebih banyak lagi dan lebih luas lagi nih teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman, tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah bertemu pada webinar Bincang Dagang kali ini. Saya mohon maaf nih teman-teman jika ada kesalahan dan juga kepada para pembicara kita hari ini. Ada Kang Ucai, ada Pak Brendan, ada Bu Verina. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing nih kepada kita hari ini. Nah, dari